Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur hari ini sebentar kita akan menikmati satu ibadah yang saya yakin, kita yakin Tuhan akan bekerja dan memberkati setiap kita semua. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 100, bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai segenap bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan milik kita, milik Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun. Mari kita akan bersama bangkit berdiri. Saudara kasih salam satu dengan yang lain. Tuhan memberkati, semangat untuk beribadah. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita akan menyerahkan sepenuhnya untuk ibadah kita siang hari ini. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit bumi dengan segala isinya. Tuhan yang setia dan yang tidak pernah meninggalkan dengan segala perbuatan tangannya. Turunlah kata saudara sekalian dan terimalah dengan penuh sukacita, rahmat, kasih karunia, kuasa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat datang, selamat beribadah di tempat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Saya yakin Bapak Ibu Saudara datang dengan penuh kerinduan. Amin. Untuk memuji, memuliakan, menyembah Tuhan. Mari masuk hadirat Tuhan.
Kita mau bawa syukur kita. Karena Tuhan baik. Rahmat baik dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Layak
kuduslah Engkau. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan penyembahan-Mu. Tiada Allah seperti-Mu Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Siapakah kami ini? Siapakah kami ini Tuhan? Kami sungguh bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk pagi ini Tuhan. Suatu kerinduan kami Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Karena di hadirat-Mu ada sukacita, ada kesembuhan, ada mukjizat terjadi. Kami percaya itu Tuhan. Biar Roh-Mu memenuhi setiap kami. Hadirat-Mu penuh di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang layak terima segala pujian, hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Yang siap memuji Tuhan lebih lagi, mari sama-sama katakan amin. Beri sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama katakan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, dari enam suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara keselamatan bagi Allah yang duduk bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kejuaraan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Katakan tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, Amin. dari enam suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak. Satu suara. Yang akan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya.
Bapak Ibu. Keselamatan bagi Allah yang duduk. Amin. Yes. Oh, pujian. Sekali lagi ya, angkat tangan yuk. Keselamatan yang duduk. Kami naikkan pada anak domba. Pujian, kekuatan, hormat dan kekuasaan. Yang baginda selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk berperkasa. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan. Kemuliaan baginya selamanya. Kemuliaan baginya, kemuliaan baginya, kemuliaan baginya selamanya. Haleluya. Silakan duduk, jemaat sekalian. Masih semangat memuji Tuhan? Yang masih semangat bisa berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama bekerja di ladangnya Tuhan. Tetap semangat, kita tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Sama-sama katakan, rasakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah. Amin. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sama-sama katakan, bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Rasakan gelombang, timbunlah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jemaat katakan,
Semuanya katakan. Rasakan tanah bergelombang, bunga tanah yang berubah menjadi siang di bambu di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, bunga tanah yang berubah menjadi siang di bambu di atas dasar iman. Menjadi siang di bambu, menjadi siang di bambu, menjadi siang di bambu di atas dasar iman. Haleluya. Haleluya. Kita mau mempersiapkan diri kita untuk belajar kebenaran firman-Nya. Yang siap untuk belajar kebenaran firman Tuhan bisa lambaikan tangan saudara. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Apakah setia takkan meninggalkan, dan ku percaya Kau milikku dan ku milikmu. Inilah kerinduan kami, kerinduanku, tinggikan namamu, karena ku tahu Kau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mata kami Tuhan, biar mataku seperti matamu, ajarkan kasih-Mu. Aku mau jadi, kami mau jadi Tuhan seperti-Mu. Semangat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan dengan sepenuh hati. Apakah setia, Bapa Kau setia, takkan meninggalkan. Aku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku,
Kemuliaan bagi Allah kita, haleluya. Kami percaya Tuhan siang hari ini Engkau sedang mengerjakan sesuatu atas setiap kehidupan kami. Apapun keadaan kami, tidak pernah membuat Engkau surut untuk menyatakan kemurahan-Mu. Dan siang hari ini kami percaya, kami boleh terima berkat spesial yang Roh Kudus yang sedang persiapkan dan kerjakan atas setiap kehidupan kami masing-masing. Perkenan hamba-Mu, urapi dan pakai hamba-Mu. Terlebih setiap kami yang ada jemaat-Mu, tidak ada satupun yang terlewatkan dari jangkauan kuasa yang daripada Engkau. Sehingga kami boleh mengalami pembaruan demi pembaruan yang Tuhan kerjakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Baik, siang hari ini kita akan belajar bersama-sama. Tema yang saya ambil adalah pakai hidupku. Saudaraku, kegagalan masa lalu bukan menjadi penghalang untuk Tuhan pakai hidup kita. Sekali lagi, kegagalan masa lalu bukan menjadi penghalang untuk Tuhan, itu bisa pakai hidup saudara dan saya. Contoh dalam Alkitab, ketika perempuan Samaria, dia pernah gagal untuk menjadi penyembah yang benar. Karena dia menyembah pribadi yang tidak dia kenal. Bahkan perempuan Samaria dia pernah gagal. Ya bukan gagal biasa tapi gagal total saudaraku. Dalam membangun bahtera rumah tangganya. Apa yang terjadi? Ketika Yesus mengundang suaminya, perempuan Samaria ini berkata, aku tidak mempunyai suami. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan Samaria ini, sekarang ini kamu memiliki 5 suami. Bahkan yang terakhir ini bukan suamimu. Saudaraku, masa lalu yang kelam, masa lalu yang gelap, pada akhirnya berubah menjadi masa depan yang penuh dengan pengharapan. Bagaimana ini bisa terjadi dalam kehidupan seorang perempuan Samaria? Saudaraku, Alkitab berkata, di dalam Yohanes pasal 4 ayat 14-15, tetapi siapa yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Saudaraku, sejak bertemu Yesus, perempuan Samaria ini mengalami sebuah pemulihan dan perubahan hidup yang sangat luar biasa. Kegagalan demi kegagalan yang pernah dia alami, sekali lagi bukan menjadi penghalang untuk Tuhan bisa pakai hidupnya. Yohanes pasal yang keempat ayat 25 Alkitab berkata, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Saudara, berbeda dari pendahuluan yang saya sampaikan tadi. Dia seorang yang gagal untuk menyembah Allah yang benar. Alkitab berkata Allah mengendaki penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Tetapi faktanya dia menjadi perempuan Samaria yang gagal,
karena dia menyembah kepada Allah yang tidak dia kenal. Rumah tangganya hancur-hancuran. Tetapi sejak bertemu dengan Yesus, ada pemulihan, ada perubahan hidup yang sangat luar biasa. Bagaimana mungkin dia sosok pribadi yang tidak menyembah kepada Allah yang dia tidak kenal. Tapi titik tertentu dia berkata, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Saudara lihat perbedaannya, sebutan dan ungkapan dari seorang perempuan Samaria yang notabene sekali lagi, dia tidak diizinkan bergaul dengan orang Yahudi. Seorang yang, saudara, dia menyembah kepada Allah yang dia tidak kenal. Dia memiliki kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis. Tapi dia berkata, titik tertentu dia berkata, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut Kristus. Saudaraku, ini ungkapan yang sangat dalam maknanya dari seorang perempuan Samaria. Ya, ungkapan ini bukan ungkapan biasa. Kalau saudara lihat kegagalan demi kegagalan terjadi dalam hidupnya, tapi dia berkata, saudara-saudara, dia adalah Mesias. Ungkapan ini sekali lagi makna sangat dalam sekali bagi seorang perempuan Samaria. Saudara, dia mampu mengisi lembaran yang baru di dalam perjalanan hidupnya. Ya, perempuan Samaria yang gagal, dia mampu mengisi lembaran baru dalam perjalanan kehidupannya. Kegagalan masa lalunya bukan menjadi penghalang untuk Tuhan pakai hidupnya untuk memenangkan banyak orang untuk percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Kok bisa, Pak? Benar, saudara. Tuhan berkata di dalam Yohanes pasal 4 ayat 39 sampai dengan 42. Alkitab berkata, saudara-saudara, sekali lagi, kegagalan masa lalunya bukan menjadi penghalang untuk Tuhan pakai hidupnya untuk memenangkan banyak orang untuk percaya Yesus. Alkitab berkata di dalam ayat 39, banyak orang Samaria dari kota percaya kepadanya Yesus. Tetapi lihat ini alasannya, karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku, segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta dia tinggal dengan mereka. Ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Karena perkataannya lebih banyak lagi orang yang percaya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat dunia. Yang pertama, saudara perlu tangkap ini. Banyak orang Samaria dari kota itu percaya kepada Yesus. Bagaimana banyak orang percaya kepada Yesus di kota itu? Alkitab berkata karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ya, karena perkataan perempuan Samaria itu yang bersaksi. Sehingga ada banyak orang di kota Samaria akhirnya mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus. Mereka tahu siapa perempuan Samaria tadi. Ya, saudara, orang banyak tahu dia seorang perempuan yang gagal. Dia menyembah kepada Allah yang tidak dia kenal. Dia nggak boleh bergaul dengan orang Yahudi. Bahkan sekali lagi, hidupnya ancur-ancuran. Tapi ketika ketemu Yesus, hidupnya berubah. Dia dipulihkan Tuhan. Dia dipakai oleh Tuhan. Dan Alkitab berkata, karena perkataan perempuan itu, banyak orang Samaria percaya kepada Yesus. Yang pertama, lewat kesaksian hidup Anda.
Ya, lewat kesaksian hidup Anda, orang bisa menjadi percaya kepada Yesus. Yang luar biasa. Mungkin kita pernah sekali lagi mengalami namanya kegagalan. Mungkin bentuk kegagalan saudara dan saya berbeda dengan perempuan ini. Tapi kita nggak boleh berhenti kepada sebuah namanya kegagalan. Ketika saudara dan saya bertemu dengan Yesus dan hidup ini sudah dipulihkan, hidup ini sudah berubah. Saudara, Tuhan bisa pakai perkataan kita untuk orang lain juga menjadi percaya kepada Yesus. Untuk orang lain hidupnya juga diberkati oleh Yesus. Jadi banyak orang percaya di Samaria karena kesaksian hidup perempuan ini. Jadi jangan membatasi diri. Apa hidupku diwarnai banyak kegagalan. Oke, realnya seperti itu. Tapi Tuhan tidak mau fokus kepada kegagalan hidup Anda. Tapi Tuhan fokus bagaimana hati kita ketika siap untuk dipulihkan oleh Tuhan. Ada kesempatan kita yang dulunya gagal, tetapi bisa dipakai oleh Tuhan. Sesuai dengan talenta dan karunia saudara. Lewat apa? Lewat kesaksian hidup kita. Saudara, lewat kesaksian hidup kita. Orang Samaria tahu banyak tentang kehidupan perempuan ini. Tapi sekarang dia tidak fokus kepada kegagalannya. Tapi orang Samaria, dia fokus kepada perubahan demi perubahan yang terjadi dalam kehidupan perempuan Samaria ini. Mereka penasaran, kok bisa berubah ya? Siapa yang mengubah perempuan Samaria ini? Perempuan Samaria ini melalui perkataannya ternyata dia banyak bersaksi, dia banyak bercerita. Saya yakin dia cerita banyak tentang Yesus yang memberikan kekuatan untuk dia lepas dan bisa bangkit dari kegagalan hidupnya. Dia cerita sana sini di kota Samaria. Sehingga Alkitab berkata lewat perkataan perempuan Samaria ini. Banyak mereka yang percaya. Lewat kesaksian hidup kita. Lebih spesifik lagi. Saudara-saudara melalui perkataan. Melalui perkataan. Saudara, Efesus pasal yang keempat ayat 29. Alkitab berkata. Janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh anugerah, beroleh kasih karunia. Jadi Tuhan bisa pakai hidup kita lewat kesaksian hidup kita, secara khusus lewat perkataan kita. Bukan perkataan yang kotor, bukan perkataan yang tidak membangun, tapi Alkitab berkata, saudara-saudara, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Kita bisa dipakai oleh Tuhan lewat perkataan baik kita untuk membangun orang lain. Sebaliknya saudara, bukan untuk menjatuhkan orang lain, bukan untuk melemahkan orang lain. Tuhan mau pakai perkataan kita, perkataan yang baik untuk membangun orang lain. Perempuan Samaria ini sekali lagi, hatinya ketika sebelum ketemu Yesus, ngeri saudara. Tapi ketika ketemu Yesus, Alkitab berkata perkataan Yesus itu perkataan yang penuh dengan kuasa. Perkataan Yesus itu perkataan yang penuh dengan wibawa. Lukas pasal 4 ayat 32 dan 36. Perkataan Yesus itu penuh kuasa. Perkataan Yesus itu penuh wibawa. Bayangkan, perkataan yang penuh kuasa dan penuh wibawa itu ketika masuk dalam kehidupan seorang perempuan Samaria. Saudara lihat,
Perubahan yang begitu besar terjadi dalam hidupnya. Sehingga perkataan perempuan ini juga, saya yakin kenapa sih banyak orang Samaria pada akhirnya mengambil keputusan percaya kepada Yesus. Tidak gampang loh saudara, mempercayai perkataan perempuan yang notabene hidupnya dipenuhi dengan kegagalan. Tapi bagaimana mungkin ini bisa terjadi, banyak orang Samaria percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan Samaria ini. Karena perkataannya membangun. Dia mengucapkan, memperkatakan perkataan yang baik, Alkitab berkata. Ya, perkataan yang baik adalah perkataan yang membangun orang lain. Yang bisa menggugah semangat orang lain. Saudara, tadinya orang itu sudah putus asa. Tapi ketika dengar perkataan seseorang yang baik, yang sifatnya membangun, tiba-tiba ada kekuatan dari dalam. Untuk dia bisa keluar dari kegagalan hidupnya. Ayo hari ini Tuhan mau pakai saudara, perkataan saudara dan saya. Tapi perkataan yang baik ya. Perkataan yang baik adalah perkataan yang membangun. Ayo ngomong sebelah kiri, sebelah kanan. Perkataan yang membangun. Amin. Sekali lagi katakan, perkataan yang membangun. Bukan perkataan yang menjatuhkan. Ayo ngomong saudara, ya, membangunnya dan menjatuhkannya juga harus saudara katakan. Supaya orang itu yakin. Amin. Perkataan yang baik adalah perkataan yang membangun. Saudara lihat, akibat perkataan yang baik, perkataan yang membangun, yang didengar oleh orang lain, Alkitab berkata, ada tujuannya supaya mereka yang mendengarnya beroleh anugerah. Katakan sebelah kiri, sebelah kanan, anugerah. Sekali lagi, kasih karunia. Bayangkan, setiap saudara dan saya ketika dipakai perkataan hidup kita yang baik untuk membangun orang lain. Dan orang lain yang mendengar, Alkitab berkata, dia memperoleh anugerah Tuhan. Dia memperoleh kasih karunia Tuhan. Bayangkan, enggak heran ada banyak orang pada akhirnya mereka percaya kepada Yesus. Karena perkataan yang kita ucapkan kepada orang lain mendatangkan anugerah, mendatangkan kasih karunia. Wow. Tidak sebaliknya, ketika kita dengar perkataan orang lain, hati kita mendedak, pikiran kita mendedak. Saudara, tapi ketika kita dengar perkataan yang baik, yang sifatnya membangun orang lain, Alkitab berkata, itu mendatangkan anugerah Tuhan. Ayo saudaraku, jemaat Kia Kudus, saudara bisa dipakai oleh Tuhan, lewat kesaksian hidupmu, lewat perkataan hidupmu. Perkataan yang baik yang membangun orang lain dan yang mendatangkan anugerah kasih karunia bagi orang lain. Saya bisa bayangkan kalau setiap saudara dan saya hidup di dalam anugerah Tuhan, akan ada banyak orang, ada banyak jemaat di sini yang dipakai oleh Tuhan. Amin. Untuk memperkatakan perkataan-perkataan yang baik, yang membangun. Weh, ada banyak orang akhirnya terima anugerah Tuhan, terima anugerah Tuhan, terima anugerah Tuhan. Yang tadinya nggak bisa ngapa-ngapain, tetapi bisa ngapa-ngapain. Yang tadinya tidak bisa punya semangat hidup, oleh karena terima anugerah Tuhan, dia punya semangat hidup lagi. Yang tadinya sudah kehilangan pengharapan, ketika terima anugerah Tuhan, lewat perkataan saudara, lewat kesaksian hidup saudara, orang itu tiba-tiba, wow. Ternyata Tuhan sediakan pengharapan yang tidak mengecewakan. Izinkan orang lain terima anugerah dan kasih karunia lewat perkataan baik saudara yang membangun orang lain. Saudara, Efesus pasal 6 ayat 19. Juga untuk aku, untuk Paulus, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Dikaruniakan perkataan yang benar, bukan perkataan yang salah. Ayo kita minta sama-sama. Tuhan pakai hidupku lewat perkataanku yang
benar. Bukan perkataan yang salah. Bukan perkataan yang tendensius. Bukan perkataan yang tidak memberikan sekali lagi harapan yang baru. Tapi perkataan yang benar, yang mendatangkan anugerah demi anugerah. Saya bisa bayangkan. Saudara ketika kembali ke rumah saudara, ketika perkataanmu itu benar, perkataanmu baik, perkataanmu itu membangun, suamimu saudaraku penuh dengan anugerah Tuhan. Anak-anakmu penuh dengan anugerah Tuhan. Tetanggamu penuh dengan anugerah Tuhan. Tempat di mana Anda bekerja, mereka juga penuh dengan anugerah Tuhan. Kalau lewat anugerah Tuhan, segala sesuatu bisa menjadi berubah. Perkataan yang benar. Yang kedua, tidak hanya lewat pengalaman saudara, kesaksian hidup Anda, tetapi lewat pengalaman pribadi langsung dengan Tuhan. Ayat yang berikut itu menarik sekali. Alkitab berkata ayat 40. Ayat yang ke-41, 42. Karena perkataannya lebih banyak lagi orang percaya. Kalau kali ini perkataannya Yesus. Karena waktu itu mereka mengundang Yesus untuk tinggal di Samaria dalam beberapa hari, 2 hari lamanya. Mereka izinkan Yesus untuk menyampaikan firman. Perkataannya membuat orang lebih banyak lagi percaya kepada Yesus. Dan mereka berkata kepada perempuan tadi, kepada perempuan Samaria, kami percaya tetapi bukan lagi ya karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat dunia. Sekarang lebih meningkat lagi. Tidak hanya lewat kesaksian perkataan perempuan Samaria ini, tapi saudara ketika mereka bertemu dengan Tuhan sendiri. Dengar Yesus ngajar sendiri. Sama seperti ketika perempuan Samaria tadi ketemu Yesus di sumur. Itu tempat yang mengubah, titik awal yang mengubah jalan hidupnya. Ketika orang banyak ngundang Yesus untuk berbagi tentang firman, perkataannya membuat banyak orang percaya kepada Yesus. Mereka berkata, aku tidak lagi hanya percaya kepada perkataanmu. Karena aku ketemu sendiri sama Tuhan. Dia adalah juru selamat. Saudara, melalui perkataan Yesus, pengalaman-pengalaman pribadi dalam sepanjang perjalanan hidup kita, itu bisa menguatkan, meyakinkan, meneguhkan iman, percaya kita kepada Yesus. Perhatikan baik-baik. Pengalaman-pengalaman pribadi dalam sepanjang perjalanan hidup saudara, apapun itu bentuknya, itu bisa menguatkan, meyakinkan, meneguhkan iman percaya kita kepada Yesus. Apa yang saudara alami pengalaman hidupmu bersama dengan Tuhan dalam segala musim hidupmu. Ketika engkau punya pengalaman secara pribadi dengan Tuhan, itu yang bisa kita ceritakan. Roma pasal 15 ayat 18-19 Alkitab berkata, sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus melalui aku. Yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan dengan perkataan dan perbuatan, dengan kuasa, tanda-tanda, dan mujizat demi mujizat. Oleh kuasa Roh Allah, demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Saudara, Paulus berkata, aku enggak berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus. Apa yang dikerjakan Kristus, apa yang dialami oleh Paulus, itu yang dia ceritakan. Ini perjalanan pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Saudara bisa dipakai oleh Tuhan. Ketika dalam sepanjang perjalanan hidupmu, apapun itu keadaannya, apapun itu musim hidupmu, tapi tiba-tiba engkau terima anugerah Tuhan. Engkau terima pertolongan Tuhan. Engkau terima keajaiban Tuhan. Dengan cara mungkin yang tidak terduga. Tapi Alkitab berkata, Rasul Paulus, dia tidak berani berkata-kata kecuali tentang apa yang sedang dia kerjakan. Saudara bisa dipakai oleh Tuhan tentang apa yang sedang
Tuhan kerjakan atas hidupmu. Sehingga saudara bisa bersaksi, saudara bisa bercerita. Tadi waktu aku dalam perjalanan, harusnya aku ngalami kayak begini. Tapi anugerah Tuhan ada dalam hidupku. Aku terima pertolongan Tuhan. Aku bisa ceritakan, mungkin kepada teman-teman kamu. Perjalanan studimu, saudara, karirmu. Ketika engkau sedang bergumul sesuatu, ketika engkau mengalami sesuatu dari Tuhan, itu yang menjadi modal untuk Tuhan pakai hidup saudara untuk menceritakan tentang apa yang Tuhan sedang kerjakan. Rasul Paulus dia tidak mengatakan yang lain kecuali apa yang dia kerjakan. Sehingga Injil diberitakan kemana-mana, sama seperti perempuan Samaria tadi. Saudara, Tuhan bisa pakai tidak hanya melalui perkataan kita saja, tetapi dia juga bisa pakai lewat kemurnian dan kesalian kelakuan atau sikap hidup kita sehari-hari. Dalam 1 Petrus, saudara, ayat yang ketiga, pasal 3 ayat pertama dan yang kedua, 1 Petrus, Alkitab berkata, demikian juga kamu istri-istri tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Jadi ternyata orang lain bisa dimenangkan. Kalau dalam konteks ini, istri bisa memenangkan suaminya yang tidak percaya kepada Yesus, tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada firman. Ya, bisa diubahkan tidak hanya lewat perkataannya saja, tetapi lewat kelakuannya. Jadi tidak hanya lewat perkataan loh ya. Tuhan mau ada keseimbangan. Perkataan dan perbuatan itu harus sama. Jangan ngomongnya manis, tapi perbuatannya kayak setan, saudara. Ya. Atau sebaliknya, perbuatannya kayak setan, tapi ngomongnya ini kayak madu. Tidak boleh. Tapi Tuhan ngomong, suamimu bisa engkau menangkan tanpa perkataanmu. Tapi melihat kesalehan dan kemurnian perbuatanmu. Jadi perkataan dan perbuatan Tuhan ingin seimbang. Katakan seimbang. Dahsyat loh saudara. Lewat perkataan kita orang lain memperoleh anugerah. Wow, berarti perkataan kita bukan perkataan yang biasa loh. Perkataan yang mendatangkan anugerah, perkataan yang mendatangkan kasih karunia bagi orang lain. Ternyata orang bisa dikuatkan, orang diteguhkan, orang dimenangkan. Sekali lagi, tidak hanya berhenti kepada sebuah perkataan. Tidak ngomong pun ketika orang melihat kesalian, kemurnian, tingkah laku kita, perilaku kita. Orang itu tiba-tiba bisa datang ke gereja, percaya Yesus, mau muji Tuhan, mau berdoa dengan cara yang benar. Musik bisa mempersiapkan diri dan tim yang ada. Saudara, masih ada kesempatan. Jangan fokus kepada kegagalan hidup Anda. Tuhan tidak mau fokus kepada kegagalan hidup kita. Tapi dia fokus kepada kesiapan hidup kita, hati kita. Masih ada kesempatan untuk bisa dipulihkan oleh Tuhan. Pakai Tuhan lewat kesaksian hidupku. Pakai Tuhan lewat pengalaman perjalanan hidupku dengan Engkau. Mulai bayangkan hari ini, perkataan kita, perkataan yang membangun, perkataan yang benar, perkataan yang mendatangkan anugerah bagi orang lain. Tidak peduli apapun keadaan orang lain, Tuhan sanggup untuk mengubahnya. Kita nggak bisa mengubah, tapi Tuhan yang akan mengerjakan lewat anugerahnya. Kita bersama bangkit berdiri. Sampai akhir hidupku, Bapa, Engkau mengenal
lebih dari siapapun. Engkau tahu cerita hidupku. Tuhan ngerti cerita hidupmu. Haleluya. Oh Jesus. Oh Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari Tuhan. Haleluya. Jesus. Haleluya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Dia sangat mengenal siapa saudara. Haleluya. Dia sangat mengerti cerita hidupmu. Dia paham banget. Tidak peduli saudaraku. Tuhan tidak mempermasalahkan hidupmu. Haleluya. Tetap memilihku, ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah. Haleluya. Serah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku berserah pada rancanganmu. Kini aku berserah pada rancanganmu, pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku.
sampai akhir hidupku. Kami mau mengikuti panggilan-Mu sampai akhir hidupku. Kami percaya, oh, pada rancangan-Mu, kepada kehendak-Mu yang mulia. Mari Tuhan, Engkau yang tahu tentang cerita hidup kami. Oh, pulihkan, ubahkan kami Tuhan. Roh Kudus menjamah, pakai hidup kami. Haleluya, ubah, pulihkan, pakai kami ya Roh Kudus. Oralaya masyakara bara-bara-bara-bara. Haleluya. Biarlah Roh Kudus pakai saudara. Biarlah Roh Kudus pakai saudara. Oralaya masyakara bara-bara-bara. Ikara masyakara bara-bara syake. Haleluya. 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 Jesus. Terima kasih. Haleluya. Izinkan Roh Kudus menjamah saudara. Izinkan masa lalumu bukan menjadi penghalang untuk Tuhan bisa pakai hidupmu. Lewat kesaksian hidupmu, lewat perkataan hidupmu. Ada banyak orang yang terima anugerahnya. Ada banyak orang yang terima kasih karunia-Nya. Perubahan demi perubahan, pemulihan demi pemulihan. Tidak hanya berhenti untuk hidup kita sendiri, tetapi orang lain akan terima hal yang sama. Izinkan Roh Kudus hari ini pulihkan hidupmu. Tuhan ngerti kok cerita hidupmu. Dia sangat paham sekali. Dia sangat mengerti masa lalu kita. Tuhan tidak pernah mempermasalahkan itu. Izinkan hari ini Tuhan pakai saudara. Rindukan pertemuanmu dengan Tuhan menjadi titik awal terjadinya sebuah perubahan, terjadinya sebuah pemulihan. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa. Seluruh jemaatmu di tempat ini Tuhan, pakai hidup mereka untuk boleh mendatangkan anugerah demi anugerah, kasih demi kasih karunia dalam rumah tangga mereka, di sekolah mereka, di tempat di mana mereka bekerja, dalam perjalanan hidup mereka, bahkan kemanapun mereka berada. Ada banyak orang boleh terima anugerah Tuhan lewat perkataan kami yang benar, perkataan yang baik, yang membangun orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berdoa saudara, berdoa. Berdoa saudara, Tuhan mau pakai saudara sesuai dengan panggilan hidup kita masing-masing. Semua masing-masing berdoa, semua masing-masing berdoa. Tuhan Yesus, kami merasa tidak layak Tuhan. Tapi ketika kami membuka hati kami percaya Tuhan akan ubahkan, Tuhan akan tuntun kami Tuhan. Sehingga semua yang akan kami lakukan, kami percaya semua seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Ubah kami Tuhan, ubah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menyertai kami sepanjang hidup kami.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang sangat luar biasa. Kiranya firman ini Tuhan bisa menuntun kami dalam kami menjalani kehidupan kami Tuhan, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, dipersilakan duduk. Ada beberapa penekanan warta. Yang pertama berkaitan tentang pelayanan gembala kita. Minggu ini Bapak Pendeta Minggus tidak berada di tempat berhubung memenuhi undangan pelayanan khotbah Dinggia Bangsri sebagai pendeta konsulen pada minggu ini tadi jam 8. Kiranya Tuhan memberkati dan memakai pelayanan hambanya. Kemudian yang kedua, kunjungan Kulintang Sola Gracia Pringgading minggu depan tanggal 20 Oktober 2024 dalam ibadah yang pertama dan yang kedua. Kita akan mendapatkan kunjungan dari tim musik Kulintang, ya dari Gia Pringgading, Semarang yang akan mempersembahkan kidung-kidung pujian untuk memuliakan Tuhan dan juga menghibur jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Dukung dalam doa supaya Tuhan memberkati pelayanan mereka. Kemudian yang ketiga berkaitan tentang penyerahan anak. Akan diadakan ibadah penyerahan anak pada minggu ini, hari Minggu 10 November. Ya, pada pukul 10 dalam ibadah raya kedua. Bagi jemaat yang ingin membawa anak-anaknya untuk diserahkan dan diberkati dalam hadirat Tuhan, silakan Bapak Ibu Saudara bisa mengisi form yang saudara bisa ambil di sekretariat dan bisa dikumpulkan paling lambat tanggal 27 Oktober. Berikutnya, untuk persekutuan PDF, ya hari Rabu nanti akan ada PDF di masing-masing wilayah penggembalaan. Silakan Bapak Ibu yang belum bergabung bisa bergabung di wilayah masing-masing. Hari Senin nanti juga ada persekutuan hamba Tuhan di daerah 3. Tepatnya di Gia Duku Talit. Maka bagi sedang jemaat yang membutuhkan pelayanan, ya dapat menghubungi majelis atau pendeta yang tidak ikut di dalam persekutuan hamba Tuhan yang ada di daerah 3. Itu beberapa penekanan yang saya sampaikan. Selebihnya Bapak Ibu bisa melihat di warta yang sudah dibagikan. Yang berikutnya, siang hari ini saya ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam peribadahan kita di tempat ini. Kalau ada yang baru pertama kali hadir bisa bangkit berdiri, Bapak Ibu Majelis nanti akan menyambut saudara, baik yang di bawah ataupun yang ada di atas. Oke, ada satu, ya, puji Tuhan, ya selamat beribadah, Tuhan memberkati ya, puji Tuhan. Oke, yang berikutnya kita juga akan berdoa untuk saudara yang berulang tahun mulai hari Senin yang lalu sampai hari Minggu ini, sampai Minggu ini. Ada yang berulang tahun dari Senin yang lalu sampai Minggu ini. Kalau ada silakan berdiri. Oke, ada Ibu Susan. Ada lagi yang di atas, di bawah. Oke, selamat ulang tahun Bu. Tuhan Yesus memberkati ya. Oke. Sebentar ya. Oke, silakan Bu Agnes. Baik, kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun. Mari kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Kami bersyukur Tuhan kalau siang hari ini kami boleh mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami yang kedua ini. Sebelum kami kembali ke rumah kami masing-masing, kami berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun dalam minggu-minggu ini. Engkau yang akan bekerja lebih dahsyat lagi dalam seluruh area kehidupan mereka yang sedang berulang tahun. Sehingga sukacita dan damai sejahtera Tuhan makin melimpah-limpah atas kehidupan mereka. Hal-hal yang belum terwujud, hal-hal yang belum terjangkau oleh anugerah Tuhan,
mereka dapat menikmatinya. Apapun itu bentuknya. Engkau karuniakan berkat terbaik di dalam sepanjang perjalanan kehidupan saudara kami yang berulang tahun. Tidak terkecuali baik yang hadir di gereja ini ataupun mereka yang ada di rumah masing-masing. Tuhan menjangkau mereka. Tuhan menguatkan mereka. Tuhan memberkati hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siang hari ini kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang bergumul secara terus-menerus. Baik untuk ekonomi mereka, rumah tangga mereka, untuk usaha pekerjaan mereka. Bahkan apapun yang sedang menjadi pergumulan di dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman-Mu pada saat siang hari ini. Hamba berdoa, kami sepakat berdoa. Kiranya anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, Engkau limpah-limpahkan di dalam kehidupan seluruh jemaat-Mu. Mereka yang masih di titik ini, mereka sedang bergumul buat sesuatu. Kami berdoa supaya lewat anugerah Tuhan, ada pencerahan, ada terobosan, ada jalan keluar, ada kemudahan demi kemudahan. Akan ada keajaiban demi keajaiban yang Tuhan kerjakan atas seluruh pergumulan hidup mereka. Bahkan yang sakit Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, kuatkan hati mereka, kuatkan pengharapan mereka. Kami sepakat berdoa, biarlah anugerah-Mu limpah dalam hidup mereka. Supaya kerinduan mereka untuk dipulihkan, untuk disembuhkan, boleh terjadi dan mereka alami di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelaksanaan pilkada yang baik, yang akan dilaksanakan secara serentak. Tuhan kami berdoa supaya pelaksanaan pilkada ini dapat berjalan dengan baik, tanpa ada pencitraan secara fisik, tetapi semua proses demokrasi yang ada di negara kami bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Setiap calon-calon pemimpin yang akan menjabat, menduduki setiap kota demi kota, baik dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah, bahkan sampai ke pelosok-pelosok, kami berdoa supaya Tuhan dalam pilkada ini akan menghadirkan sosok pemimpin yang akan membawa sebuah perubahan yang jauh lebih baik di dalam nama Yesus. Berkati semua proses yang sedang berlangsung sampai pada hari hanya nanti. Terima kasih Bapa, dan kami menyerahkan perjalanan dalam seminggu ini, bahkan sebulan, bahkan setahun, bahkan sampai selama-lamanya. Apa yang sedang kami rancangkan, apa yang sedang kami rencanakan, kiranya Tuhan yang akan berkenan untuk memberkati, untuk menguduskan, supaya semua Engkau buat berhasil. Apa yang direncanakan oleh umat-Mu di tempat ini, Engkau buat berhasil dan disertai oleh Tuhan, dan diberkati oleh Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Kami percaya itu. Keajaiban masih mengiringi dalam sepanjang kehidupan kami umat-Mu yang ada di tempat ini. Sehingga sebentar ketika kami akan meninggalkan tempat ini, kami percaya ada kekuatan yang baru, ada semangat yang baru, ada kuasa yang Tuhan sedang alirkan di dalam kehidupan kami. Sehingga sungguh-sungguh kami dapat menikmati, oh Tuhan, sesuatu yang ilahi, yang mempersiapkan kami sebentar ketika kami pulang, bukan tanpa sebuah pengharapan, tetapi pengharapan kami di dalam Engkau makin kuat dan makin kuat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekarang kedangkan kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kami berkumpul bersatu, garis nafsuku dan bangsa, berdiri di hadapan tata domba, satu suara nyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang dulu